Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwatul iman, keluarga besar Al-Hikmah rahimakumullah, dan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita termasuk mereka yang sukses beribadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membangun ibadah yang dalam istilah Rasulullah imanan wa ihtisaba, ikhlas. Saya berpuasa bukan karena supaya sehat atau karena saya nggak mungkin nggak berpuasa, semua orang berpuasa. Jangan sekali-kali seperti itu. Berpuasa, beribadah, sholat atau apa saja itu semata-mata untuk Allah, mendambakan ridha Allah. Dan yang kedua, syarat supaya sukses itu adalah ala sunnah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya sering mendengar di dalam acara tarawih atau ceramah-ceramah Ramadan ayat di dalam surat Al-Baqarah yang memanggil orang-orang yang beriman agar berpuasa. Supaya apa? Supaya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuannya, itu hadafnya, objektif. Hei orang-orang yang beriman, telah ditetapkan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah ibadah puasa, dan bukan ibadah baru. Ibadah puasa itu ibadah yang sudah lama. Jadi umat sebelum kita juga ada ibadah puasa. Maka saya sering mengatakan dalam ceramah-ceramah, saya katakan sulit sekali lah orang bisa menjadi baik kalau tanpa puasa. Karena orang itu baik atau tidak bergantung kepada bisa atau tidak dia mengendalikan nafsunya. Dan ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat luar biasa untuk mengarahkan nafsu yang diberikan oleh kepada kita itu tidak melanggar peraturan Allah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa orang dikatakan beriman dalam arti yang sebenarnya sebelum mampu mengarahkan hawa nafsunya itu selaras dengan apa yang diajarkan oleh khairul bashar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada baiknya kita belajar juga dari tabi'in, ya. Di antara ulama-ulama tabi'in itu ada yang bernama Hasan al-Basri rahimahullah, dan orang ini sangat luar biasa karena begitu indah dan berbobotnya nasihat-nasihat Hasan al-Basri sampai para ulama mengatakan ka'annahu kalamil anbiya. Nasihat Hasan al-Basri ini mirip-mirip nasihat Nabi begitu. Di antaranya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, beliau mengatakan begini, tafaqqatil halawa fi thalathah. Anda tanyakan pada diri Anda, apakah Anda bisa menikmati tiga hal. Al-halawa itu sesuatu yang dirasakan nikmat, manis. Ya, ada tiga hal yang disebutkan oleh Hasan al-Basri. Yang pertama, as-shalah fi dzikr. Yang ketiga, qiraatul Quran. Jadi mari kita bertanya, apakah kita menikmati sholat? Jadi tidak semua orang menikmati sholat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, laisa kullu musallin yusalli. Orang yang sholat itu tidak semuanya sudah benar-benar membangun sholat dengan baik. Karena sholat itu memang bukan urusan kecil. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu urusan besar, ya, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk itu takut kepada Allah, tunduk dan selalu rindu, selalu ingin berdekat-dekat dengan Allah.
Itu orang-orang yang khasyiin, orang-orang yang bisa menikmati sholat dengan baik. Yang kedua, pada waktu berzikir, majalis zikir. Misalnya, kalau Anda berzikir, atau Anda menghadiri majelis ta'lim, atau Anda mendengarkan acara seperti ini, apakah Anda bisa menikmati? Anda merasakan halawah? Apa Anda menikmati keindahan dan kenikmatannya itu? Dan yang ketiga, qiraatul Quran. Dan bulan puasa ini harus berdekat-dekat dengan Al-Quran, yang banyak membaca Al-Quran. Kalau belum bisa merasakan nikmatnya Al-Quran, baca lagi, dicoba difahami, baca lagi, mendengar, mengikuti majelis-majelis ta'lim, supaya bisa menikmati Quran. Kata Hasan al-Basri, kalau dari tiga ini, as-salat, az-zikir, qiraatul Quran, Anda tidak bisa menikmatinya, maka Anda berarti orang-orang yang mahjub. Na'udzubillah min dzalik. Artinya hati ini perlu dibersihkan, ya. Jadi fa in wajadtum wa illa fal babu mughfal, fal babu muqaffal. Kata Hasan al-Basri, fabhathu 'anis sabab. Jadi kalau tiga hal tadi itu tidak bisa dinikmati, Anda cuma sholat, asal sholat saja, na'udzubillah min dzalik, tidak suka menghadiri majelis taklim, tidak menikmati zikrullah, tidak suka membaca Quran, ya baca Quran hambar saja, cari sebabnya. Dan barangkali salah satu yang perlu dicermati, apakah kita masih banyak berdosa? Ini saatnya kita membersihkan dosa-dosa kita. Ini saatnya kita bertobat, beristighfar yang banyak di bulan Ramadan. Yang kedua, barangkali memang kita kurang belajar tentang Islam ini, sehingga tidak banyak memahami apa di balik ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah, sehingga tidak bisa menikmati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, barangkali kita tidak banyak punya teman yang baik. Sebab, pemirsa sekalian saya hormati, saya tutup dengan satu ayat yang penting sekali. Dan memang semua ayat itu penting, tapi terkait dengan teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan atau berseru kepada kita, orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan hiduplah bersama dengan orang soleh, orang as-siddiqin, orang-orang yang betul-betul abid, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Itu akan bisa membuat kita mudah menjadi orang yang bisa merasakan tiga hal yang disebutkan oleh Hasan al-Basri. Kita perlu berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang baik, hindari teman-teman yang tidak baik, karena kalau kita duduk dengan orang soleh, ada inersi yang kita dapatkan dari mereka. Sebaliknya, kalau orang sering duduk dengan orang-orang fajir, orang-orang yang suka bermaksiat, na'udzubillah min dzalik, juga ada inersi yang masuk dan kita nanti sulit bertakwa. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita menjadi orang yang bertakwa, khususnya di bulan Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.